Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah saudara-saudara yang terkasih, hampir 6 tahun sudah kita merasakan, kita pernah menjalani kehidupan dengan dihadapkan masalah COVID-19 atau COVID-19. Sampai saat ini masih menimbulkan pertanyaan yang besar. Apakah COVID-19 ini merupakan penyakit yang benar-benar muncul akibat alam atau sengaja dibuat oleh manusia? Sampai sekarang COVID-19 ini menjadi pertanyaan, menjadi perbincangan publik. Nah, seperti yang kita ketahui, karena akibat COVID ini, semua pergerakan, semua aktivitas pekerjaan apapun di dalam dunia apapun, semuanya mandek, terhenti. Bahkan ada yang tidak bisa bergerak. Bahkan manusia ada banyak yang meninggal akibat COVID-19. Tetapi sampai hari ini belum ditemukannya obat antivirus corona. Dan apakah memang betul virus corona ini memang muncul secara sendiri atau memang sudah dirancang, dibuat, terorganisasi, terstruktur oleh elit-elit global? Oleh karena itu saya mengajak kita semua melihat penjelasan dari polisi bintang 3, Komjen Pol Dharma Pongrekun. Dia seorang polisi yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia membongkar semuanya. Apakah memang betul COVID-19 ini muncul secara terstruktur, muncul secara sendirinya, atau memang sudah diatur, dibuat oleh elit global? Mari kita lihat penjelasan dari beliau. Abang ini kan polisi nih, bintang 3, aktif. Berbicara yang memang berbeda dengan kebijakan negara loh sebenarnya. Arahan negara seperti ini, abang polisi aktif, tapi abang bicaranya narasinya jauh banget berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang menarik juga. Contohnya apa ya narasi? Ya misalnya dengan ya quote and quote tidak harus mempercayai COVID kan gitu bang. Negara ini menyatakan bahwa COVID itu ada, bahwa kalau pernyataan abang ini kan ya lo nggak usah begitu gitu kan. Beberapa narasi abang ini cukup kontroversial banget di di media sosial ya bang ya, sangat menyebar di situ. Ini menarik buat gue gini bang. Abang pun juga memang pernah, pasti abang pernah sekolah di dengar bang ya, dengar boleh bang ya disebutin sini bang ya. Dengar abang pernah sekolah di FBI dulu. Abang pernah juga, gue dengar juga abang pernah di UN. Jadi gue kok malah jadi gini gitu loh produknya. Itu maksud gue, kenapa jadi belok gitu loh bang? Apa yang mengakibatkan lu menjadi begitu? Apa karena lu melihatkan data-data, lu dapat data yang lain di situ yang memang menurut lu perlu gue bongkar nih? Gak bener nih misalnya gitu bang ya. Kenapa gitu bang? Apa yang paling titik balik abang ngelihat, wah ini ngaco nih, nggak bisa begini nih? Di mana itu dan kapan itu dan saat apa? Saat abang serang apa? Kalau dibilang titik balik sebenarnya ini, dari dulu rasa takut akan Tuhan itu tinggi sekali. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa hindari betapa godaan dunia ini sangat kuat. Jadi saya melihat orang mengejar harta, tahta dan jabatan dunia, akhirnya mati. Setelah meninggal, mungkin orang mengantarkan ke kuburan begitu banyak orang. Selesai itu selesai, dia sendiri. Dia menghadapi kehidupan yang kekal, alone. Saya coba berkontemplasi, membayangkan bagaimana ketika saya seperti itu. Terus sementara hidup di dunia ini hanya sebentar, ya, sementara dan singkat sekali. Apakah saya akan selalu seperti ini? Terjadilah gejolak di dalam batin saya Di saat kontemplasi itu? Ya, sebenarnya kontemplasi ini berlangsung secara simultan ya, jadi tidak satu titik, tapi kemudian saya dari perjalanan hidup yang penuh dengan dinamika, ada satu di mana kebetulan saya
itu Nasrani, ya. Orang kan tiap hari tuh dimanapun Tapi kita beliau ini luar biasa loh bro, walaupun Nasrani, gue lagi puasa nih kan, beliau sangat luar biasa menghargai ininya, bahkan minum pun nggak, gue bingung enak. Aus nih makanya. ya, saya juga udah terbiasa, saya makan sekali sehari kok. Iya. Makan sekali sehari, cuman minum air putih itu penting. Iya. Kita selama ini nggak pernah diajar untuk minum air putih. Iya. Yang diajar adalah makan 3 kali sehari. Iya. Padahal itu adalah cara menjebak kita untuk. Tapi abang nggak apa-apa, abang kalau misalnya, Udah, kalau nggak. aku Nggak apa-apa. makin abang minum, makin abang ini kan, Nggak apa-apa. iman gue Nggak makin, apa-apa. Nggak. pahala gue nambah gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya puasa itu bukan sekedar tidak makan dan minum. Iya. Ya, tetapi semua instrumen di dalam diri kita itu harus kosong. Ya. Intinya kosong. Kosong itu hilang ego. Iya. Karena ego adalah kunci masuknya dosa. Gitu. Nah, ketika kita kosong, maka Allah yang menuntun hidupmu. Itu sebenarnya. Jangan nanti puasa mau makan, ntar mau buka pakai apa gitu. Nah, itu udah bukan puasa sebenarnya. Iya. Karena ininya jalan terus. Iya. Termasuk ini puasa. Iya. Ya. Jadi Ini pada saat itu koneksi kita kepada Tuhan itu apa ya namanya, jalur tolnya itu jalan, koneksinya itu loud and clear gitu loh dengan Sang Pencipta. Baru itu yang yang sejati itu ya. Ya. Akhirnya tadi abang dari kontemplasi itu akhirnya menghasilkan kesimpulan, gue nggak bisa begini terus, atau memang gue harus speak up atau gimana bang? Enggak, saya bukan speak up. Sebenarnya tidak ada maksud untuk speak up. Dan saya juga tidak pernah berpikir untuk bermain di media sosial. Sama sekali tidak ada. Iya. Cuman begini, dalam enggak sih, memang kan video abang lagi bicara di mimbar kan yang ya, kan itu bang. justru orang yang mengambil Ya. ini kan. Dan saya menyampaikan itu sebelum adanya COVID. Dan apa yang saya sampaikan pada saat permulaan awal-awal ini COVID, saya langsung bilang, ini yang saya bilang. Gitu. Jadi abang bicara itu sebenarnya sebelum adanya COVID. 2019 bulan September. Bulan September. Ya, saya udah tahu kok ke depan kita mau dijadikan apa, tahu saya. Mau dijadiin barang. Negara kita ini atau kita? Ini yang dibilang Rakyatnya. manusia per Manusianya. manusia. Kalau yang si elit global nggak penting dengan negara. Kalau manusianya sudah dikendalikan, negara mah negara just merek, ngerti gak? Kan yang menentukan kan manusia-manusia yang hidup ini. Kalau manusianya sudah dikendalikan, udah tunduk, terus yang lain mau diapain? Tinggal ganti pelang aja perusahaannya kan gitu. Tinggal ganti merek aja, suka-sukanya. Ya. Terserah lu mau pakai merek apa, atau tetap pakai nama apa. Tapi tetap aja kalau manusianya sudah dikendalikan, sudah tidak ada kehidupan. Makanya dari dulu saya bilang apa? Globalisasi itu punya 3 program utama. Money, power, control population. Money dia udah kuasai. Makanya kenapa? Lihat aja kurs. Kurs itu yang paling atas apa sih? Terus yang kedua apa sih? Nah, 2 itu yang mengendalikan kurs-kurs yang lain. Jadi semuanya by design. Terus kemudian setelah dikuasai itu, setiap negara diberi hutang. Nah, akibatnya karena kita berhutang, ketar-ketir. Terus saya berpikir, kita katanya negara kaya. Kenapa kita nggak mandiri sih? Mandiri itu apa? Kita menentukan nasib bangsa kita sendiri, seperti penyampaian daripada para founding father kita sebelumnya. Bahkan para pemimpin kita, para kepala negara kita yang mari kita jadi tuan rumah di negara sendiri. Kenapa harus seperti ini? Itu aja yang saya inikan. Kita punya 2 gunung emas terbesar di dunia. Gitu maksudnya, ya? Iya. Kenapa? Miris melihat banyaknya orang yang harus meminta-minta, terlunta-lunta, mau makan sehari ya susah. Ya, apalagi di masa seperti ini. Ya, bahkan banyaklah keluarga saya punya uang 500.000 satu minggu udah luar biasa. Ya, kadang-kadang dikirim ini nggak ada beras apa segala macam. Kok bisa seperti itu? Saya tahu sih rahasianya kenapa bisa seperti itu. Maksudnya gimana bang? Ya. Nasi apa itu bang?
Adalah. Jadi gimana ya? Sebenarnya ini adalah cara terstruktur, sistematis dan masif. Yang diharapkan oleh yang abang bilang tadi elit global itu, yang diharapkan kan cuan aja kan sebenarnya. No. Atau apa? No. Jadi Total kontrol. total kontrol. Yang goalnya itu untuk Goalnya. bukan. Cuan ini hanya apa ya? Sekali jalan 2-3 pulau terlampaui. Jadi sambil lewat, sambil dia mengontrol, tujuan akhirnya kan total kontrol. Jadi bukan cuan barang ini dikejarnya. Bukan. Cuan itu hanya biaya operasional yang diperlukan untuk total kontrol. Oke. Gitu. Tapi karena orang gila cuan, dia nggak tahu bahwa ujung endingnya mau kemana. Nanti sama-sama masuk jurang nih. Sama-sama masuk jurang. Catat omongan saya. Tolong buka omongan saya selama ini ada. Mana yang tidak meleset? Semua terjadi. Semua terjadi. Tolong di breakdown semua. Gitu. Wow. Mana yang meleset? Semua terjadi. Gitu. Semuanya terjadi. Ya, kita tidak akan, kita manusia bukan barang, tetapi mereka mau membentuk kita seperti barang. Kenapa? Nanti pakai barcode. Itu maksud saya. Kenapa selama ini kita tahu yang pakai barcode barang kan? Gitu. Kenapa? Ya udah, lihat. Ya, kemana-mana. Mana-mana gitu. Ya. Ya. Jadi sebelum mereka bikin begitu, saya udah ngomong. Ya. Termasuk ada di tempat saya beribadah. Data rahasia sebenarnya bang yang gitu-gitu. Kita nggak mana-mana dikontrol bener. Ya bukan. Coba lihat ya, misalnya ada orang yang membuat apa malam amal, atau misalnya ya, saya misalnya ibadah di gereja dulu ya. Itu mulai ada namanya nomor account dengan memberikan QR code. Saya udah bilang ini tanda-tandanya. Karena apa? QR code tadi bisa men-tracing semua isi perutnya. Gitu. Saya kira apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Komjen ini, Bapak Polisi Pongrekun ini, Bapak Dharma ini, sangat-sangat mudah dipahami, sangat-sangat mudah dimengerti. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang betul COVID-19 ini sengaja dibuat oleh elit global untuk menguasai manusia, untuk menjadikan manusia itu sebagai barang lagi. Nah, itu saudara-saudara, baru kita tahu bahwa sampai saat ini, baru kali ini saya mendengar bahwa memang COVID-19 itu sengaja dibuat, direkayasa oleh elit global untuk menjadikan manusia itu sebagai barang. Kita berdoa supaya Bapak Dharma ini dia terus menyatakan kebenaran, terus membela kebenaran yang benar. Dia bela, berpihak kepada masyarakat Indonesia agar Indonesia ini terbebas dari ancaman elit global, sehingga Indonesia menjadi negara yang mandiri, kuat, maju bersama Tuhan. Demikianlah video yang saya bagikan bagi kita semua. Semoga memberkati, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain supaya bermanfaat lebih luas lagi. Tuhan memberkati.